Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan coba mereview 10 saham. Saham-saham ini bisa kita perhatikan pada hari Rabu besok tanggal 29 Mei tahun 2024. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan dari saham ADMR ya. Oke, ADMR ini menarik. Hari ini dia berhasil menguat 6,7%. Oke, dia hari ini tutup di harga penutupan di 1485. Penguatan harga dari saham ADMR ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Dia berhasil break dari area resistance di area harga 1460 ya teman-teman ya. Oke, arahnya dia berpotensi akan menuju area resistance di range harga kisaran 1560 hingga 1600 ya. Ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan pergerakan ADMR bisa melanjutkan penguatannya. Di area support yang masih bisa diperhatikan untuk entry possibly yakni di area harga kisaran 1460-an. Oke. Next kemudian ada saham kode BRPT. Oke, untuk BRPT hari ini menguat 8,3% ya. Kita perhatikan penguatan harga dari saham ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, ini ada area resistance terdekat di area MA5 di area harga 1185 ya. Ini kalau misalkan besok berhasil ditutup di atas harga 1185, maka BRPT berpulang akan kembali melanjutkan penguatannya dan target area resistance berikutnya di area harga kisaran 1340 hingga 1450 ya teman-teman ya. Ini masih cukup menarik. Selama pergerakan saham BRPT ini masih tertahan di atas garis MA 200 dan MA 20, maka saham BRPT ini masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode GOTO. Oke, GOTO hari ini menguat 5,71% ya. Oke, dia berhasil bertahan di atas garis MA 20 dan MA 5 dan dia berhasil ditutup di atas area resistance harga 73 ya. Potensinya pergerakan saham GOTO ini akan menuju ke area resistance berikutnya. Di sini masih ada area resistance di garis MA 200 di harga kisaran 8788 ya. Ini kalau kita lihat hari ini volumenya juga masih lebih kecil dibanding dengan volume di satu hari sebelumnya. Maka area possibly yang masih bisa diperhatikan yakni di area harga kisaran 70 hingga 73 ya teman-teman ya. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan GOTO pada hari Rabu besok berhasil melanjutkan penguatannya atau minimal dia berhasil bertahan di atas harga 72 dan 73. Oke, next kemudian ada saham dengan kode Harum. Oke, untuk Harum ini udah mendekati area resistance MA 200 ya. Untuk trading jangka pendek kita bisa memanfaatkan area resistance di harga kisaran 1410 atau 1415 ya untuk taking profit. Oke, ini mendekati area resistance dan rawan terjadi aksi taking profit. Karena kalau misalkan saham dengan kode Harum ini gagal menembus area resistance di garis MA 200, maka Harum berpotensi kembali koreksi ya. Namun sebaliknya, kalau misalkan besok Harum berhasil ditutup di atas garis MA 200 atau misalkan dia tutup di atas harga 1420, maka Harum berpeluang akan kembali menguat dan di sini ada area resistance di area harga kisaran 1590 ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode Harum. Selama pergerakan saham Harum ini masih berada di atas garis MA 20 atau berada di atas harga 1345, Harum masih cukup menarik ya, dia masih berpeluang akan kembali menguat. Next kemudian ada saham kode Inco. Oke, untuk Info ini juga menarik. Hari ini dia menguat 6,3% di harga penutupan di 5.100. Area support terdekat di area garis MA 200 dan MA 5 ya. Oke, dia berhasil bertahan di atas garis MA 5, maka Info ini berpeluang akan kembali menguat dan target berikutnya di area resistance di harga 5.200 ya. Mudah-mudahan 5.200 berhasil dicapai atau tembus. Karena kalau misalkan Info ini berhasil ditutup di atas harga 5.200, maka Info kembali berpeluang akan kembali menguat dan targetnya di sini ada area resistance di harga 5.500 hingga 6.000 ya. Oke, next kemudian ada saham kode MBMA. Oke, MBMA ini juga menarik ya, dia berhasil ditutup di atas garis MA 200. Saat ini MA 200 merupakan area support terdekat untuk MBMA. Area MA 200 ini bisa juga kita jadikan area support atau area beli. Oke. Hari ini penguatan harga MBMA ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Target terdekat di area resistance di harga kisaran 730. Area support yang masih bisa dipantau atau dijadikan untuk entry posisi beli yakni di area harga kisaran 645 hingga 660. Oke, next kemudian ada saham kode MBMA. MDKA. Sorry, MDKA. Oke.
MDKA juga hari ini menguat ya, penguatan harga saham MDKA ini juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Namun kita juga harus hati-hati ya, ini ada area resistance di harga 2930. Jadi untuk trading jangka pendek, target terdekat di area harga 2930. Karena kalau misalkan 2930 ini berhasil tembus, maka MDKA berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya dan target kenaikannya di area harga kisaran 3100 ya. Oke, next kemudian ada saham kode WiFi. Oke, untuk WiFi ini juga menarik. Hari ini dia berhasil ditutup di atas garis MA5. MA5 saat ini merupakan area support ya. Oke. Dia berhasil menguat 10,56% di harga penutupan di 178. Namun kalau kita perhatikan volumenya ini juga kecil ya. Jadi kalau misalkan saham WiFi ini besok berhasil bertahan di atas garis MA5 atau di atas harga 174, maka saham WiFi ini berpeluang akan menguat dan targetnya di area harga 189 190 teman-teman. Ini area resistance-nya di sini. Oke. Ini masih cukup menarik ya, dia masih bertahan di atas garis MA20, MA200 dan MA5. Oke, next kemudian ada saham kode Pegas. Oke, Pegas ini bergerak kuat ya, naik. MA5 ini merupakan area support yang cukup kuat. Ini kalau kita perhatikan, begitu harga menyentuh area MA5, ini ada kecenderungan harga ditahan ya. Oke, hari ini dia menguat 3,48% di harga penutupan di 1635. Penguatan harga saham Pegas ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, target kenaikannya di area harga kisaran 1700 ya. Ini kalau misalkan untuk swing trade saham Pegas ini berpotensi akan mencapai area resistance di harga 2000. Mudah-mudahan Pegas bisa menuju atau mencapai area resistance di 2000 ya. Selama pergerakan saham Pegas ini masih berada di atas garis MA5, ini Pegas masih cukup kuat untuk bergerak naik. Oke, next kemudian ada saham dengan kode Adaro. Oke, Adaro hari ini minus ya, dia koreksi 6,27% di harga penutupan di 2690. Ini kalau kita amati, dia sempat pada saat market berjalan dia menembus area support MA200 ya. Namun pada saat market close, dia berhasil ditutup di atas garis MA200 dan kalau kita amati ini ada gap ya, gap down. Ini gap ini berpotensi akan ditutup untuk saham Adaro. Cuma masalah waktunya kita lihat aja nanti ya, teman-teman ya. Oke. Ini masih cukup menarik ya, dia masih ditahan di atas garis MA200. Karena kalau misalkan saham Adaro ini masih ditahan di atas garis MA200, maka saham ini masih berpeluang dia akan menguat minimal dalam jangka waktu pendek dia akan mencapai area resistance MA20 untuk paling enggak dia mulai nutup gapnya ini ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan Adaro ini dalam jangka pendek dia mampu mencapai area garis MA20 di range harga kisaran 2790 ya. Jadi masih bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan cuan dengan menjadikan area resistance MA20 sebagai area taking profit. Karena kalau misalkan MA20 ini berhasil ditembus, maka Adaro berpeluang akan kembali menguat. Sebaliknya kalau misalkan dia gagal menembus area MA20 ini, maka berpotensi Adaro juga akan kembali koreksi. Namun kalau kita lihat dengan adanya gap ini gapnya berpotensi akan ditutup kembali ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.